Kasih ibu, katanya sih sepanjang masa. Katanya. Kalau kasih ayah, ya buat video ini kita asumsikan sama deh, kasih ayah juga sepanjang masa. Mungkin buat sebagian besar orang ini benar. Tapi ya ada aja yang mengalami hal berbeda. Nggak semua orang sayang sama anaknya. Ada aja yang nggak. Bahkan ya ada aja yang sayang cuma sama anak yang ini, tapi nggak sayang sama anak yang lain. Nah, tapi nih, nggak sedikit yang meskipun sepanjang masa, tapi ada aja gitu, syarat dan ketentuan berlakunya. Syarat misalnya, jurusan kuliah harus sesuai pilihan orang tua. Nanti jalur karir ikutin pilihan orang tua. Pasangan harus sesuai sama kriteria orang tua. Kalau syaratnya nggak dipenuhin gimana? Ya nggak jarang ada yang dimarahin, disindir, dicemooh. Kalau gagal dibilang kualat. Bahkan ada aja nih yang sampai diancam nggak akan dianggap anak lagi. Sebetulnya kenapa sih harus begitu? Apa emang kamu segitu recehnya di mata orang tua kamu sampai-sampai di mata mereka hidup kamu tuh harus mereka yang ngatur? Apa mereka nggak percaya kalau kamu bisa ngatur dan membuat pilihan yang baik sendiri buat hidup kamu? Padahal ya, kalaupun memang kamu itu bodoh gitu, salah siapa coba? Yang nyumbang gen dan harusnya ngajarin ini itu kan ya orang tua kamu juga gitu kan? Rasanya pasti susah banget sih buat bisa ngebangun rasa percaya diri menjalani hidup. Ya gimana? Mau percaya sama diri sendiri, orang tua kamu yang harusnya kasihnya sepanjang masa aja nggak percaya sama kamu. Capek nggak sih hidup kayak gitu? Kapan terakhir kamu mendapat respon negatif dari orang tua atas pilihan kamu? Gimana situasi saat itu? Apakah penjelasan kamu didengarkan? Atau dalam kasus lebih ekstrim, apakah kamu dapat kesempatan buat menjelaskan pilihan kamu? Kalau memang kamu tidak didengarkan atau bahkan tidak diberikan kesempatan untuk bicara, kira-kira kenapa ya? Kenapa orang tua yang seharusnya mengasihi anaknya sepanjang masa, ada yang menolak untuk mendengarkan anaknya? Sebetulnya ada beberapa kemungkinan alasan yang mungkin terjadi, dan berikut adalah alasan-alasan yang cukup umum. Pertama, kurangnya empati dalam keluarga. 1% udah beberapa kali sih bahas soal empati, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi dikit ya. Intinya, empati adalah sebuah kemampuan untuk bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Ingat, mengerti ya, bukan ikut merasakan. Jadi, kalau ada seseorang yang sedih, melalui empati, harusnya kamu bisa buat mengerti kesedihannya. Kamu bisa mengerti apa yang ada di pikirannya, sehingga dia sedih. Kalau ikut merasakan, itu namanya simpati. Jadi kalau ada orang sedih, kamu ikut sedih gitu. Ada orang seneng, kamu ikut seneng. Which bukan itu sebenarnya yang dibutuhkan. Empati ini bukanlah kemampuan baca pikiran, melainkan kemampuan mendengarkan dan mengerti. Empati adalah soal kita mendengarkan ucapan orang lain dan berusaha mengerti apa yang diucapkannya dan apa yang dirasakannya. Empati ini adalah kemampuan. Artinya, kamu bisa menguasainya dengan cara belajar dan berlatih. Biasanya, ini diajarkan di lingkungan keluarga oleh orang tua ke anaknya. Sayangnya, nggak semua keluarga mengembangkan ini di rumahnya. Jadi ya nggak jarang, orang memiliki empati yang lemah ya karena orang tuanya nggak ngajarin aja gitu. Cara untuk tahu apakah keluarga kamu mengembangkan empati atau enggak, itu sebenarnya simpel. Coba deh ingat masa kecil kamu. Seberapa sering sih orang tua kamu menanyakan soal apa yang kamu rasakan? Sering nggak mereka nanya aja gitu? Ada apa sih nak di sekolah? Sering nggak mereka bertanya apa yang kamu rasakan ketika mengalami hal buruk? Kayak dapat nilai jelek, atau habis kamu diledek sama teman sekelas gitu? Nanya nggak mereka? Gimana perasaan kamu? Kalau kamu jarang, atau bahkan mungkin nggak pernah mengalami obrolan-obrolan semacam itu, ya kemungkinan memang orang tua kamu tidak menerapkan empati di keluarga kalian. Dan tanpa empati, kemampuan untuk bisa mendengarkan dan mengerti itu ya susah. Sangat make sense kalau ketika dewasa kamu disepelekan karena mereka bahkan nggak mengerti apa yang kamu pikir, kamu rasa, dan kamu inginkan. Kedua, motivasi setiap orang tua punya anak itu beda-beda. Coba deh, kamu tanya teman kamu yang udah menikah dan punya anak. Kenapa sih mereka punya anak? Jawabannya tuh bisa beragam banget. Misalnya gini, ada yang pengen punya anak untuk ingin membangun keluarga. Ada yang ingin punya anak untuk punya pewaris, baik soal nama, baik soal ilmu, ataupun soal harta. Ada yang pengen punya anak karena suka sama anak kecil. Ada yang pengen punya anak karena suka ngajarin anak kecil. Ada yang pengen punya anak nih, karena teman-temannya udah punya anak aja. Ada yang juga yang pengen punya anak, kenapa? Karena nggak pengen kesepian. Ada juga yang pengen punya anak, ya karena nggak sengaja aja. Dan yang juga cukup umum, ada juga nih orang-orang yang pengen punya anak karena setiap lebaran ditanya sama yang lain, kapan nikah? Kapan punya anak? Nah, macem-macem banget kan? Menurut kamu, kalau pertanyaan yang sama ditanyakan ke generasi orang tua kamu 20-30 tahun yang lalu, jawabannya bakal sama nggak? Sama aja. Bakal ada macem-macem banget alasan untuk orang punya anak. Dan ini jelas berpengaruh. Karena motivasi yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap anak. Contoh nih, menurut kamu, orang yang pingin punya anak karena nggak ingin kesepian, apa coba yang dicari dari anaknya?
Ya kehadiran gitu kan, biar nggak sepi aja. Orang tua punya anak karena nggak ingin kesepian, kemungkinannya hidupnya sepi. Nah, kalau sampai orang tua yang dulu pas mau punya anak tuh merasa kesepian, terus sampai anaknya dewasa hidupnya masih sepi, menurut kamu, kalau anaknya bilang bahwa dia dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, dikasih nggak? Kemungkinan ya enggak. Kenapa? Karena mereka memandang anak sebagai teman supaya nggak kesepian. Kalau anaknya pergi, ya kesepian lagi dong. Ingat, orang tuh makin tua, temannya makin dikit. Yang mudanya punya banyak teman aja, tuanya bisa kesepian. Apalagi yang dari muda udah kesepian. Atau contoh lain, orang tua yang punya anak demi status sosial. Karena teman-temannya udah punya anak dan dia nggak mau ketinggalan. Menurut kamu, kalau pilihan karir anaknya nggak bisa dibanggain ke teman-temannya, bakal diizinin nggak? Nah, jadi karena motivasinya bisa jadi bukan buat bisa melahirkan manusia mandiri yang menikmati hidupnya di dunia, maka ya bisa aja ada orang tua yang nggak menganggap penting pilihan anaknya. Ketiga, zaman udah beda aja gitu. Orang tua kalian nggak ngalamin belajar atau kerja online, nggak ngalamin Tinder, nggak ngalamin micro investment, nggak ngalamin temennya jadi YouTuber terus sukses, nggak ngalamin masa-masa startup berkembang. Kalaupun orang tua kalian cerdas dan up to date sama zaman sekarang, itu aja nggak segitu mudahnya gitu buat ngejelasin kalau kalian mengambil pilihan yang nggak ada di zaman mereka. Apalagi kalau enggak. Sebetulnya masih ada beberapa lagi alasan yang membuat orang tua cenderung nggak mau menghargai pilihan anaknya. Tapi 3 tadi itu alasan cukup umum sih. Dan tenang aja, kalaupun kamu mengalami salah satu dari alasan-alasan tersebut, atau bahkan ketiganya, masih ada kok beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, obviously mulai dari belajar empati. Ini penting, karena biasanya kalau sampai terjadi konflik yang berkelanjutan, biasanya bukan cuma orang tua kamu yang nggak bisa ngertiin kamu, tapi kamu juga nggak bisa ngertiin mereka. Makanya penting buat kamu mengasah kemampuan empati kamu dulu. It's okay, empati adalah sebuah skill, jadi selalu bisa dipelajari dan dilatih. Seterlambat apapun kamu memulai. Cara melatih empati sendiri bisa cukup panjang sih. Kalau dijelasin bisa jadi satu video sendiri atau bahkan butuh satu webinar sendiri gitu buat ngejelasinnya. Kalau kalian merasa butuh belajar soal empati, tinggal di comment section ya, nanti kita coba susun deh. Tapi secara singkat, caranya adalah dengan cara banyak ngobrol, banyak mendengar dan berusaha mengerti. Jadi sambil ngobrol sama orang, coba tanya apa yang mereka rasain. Coba kamu hubungkan apa yang mereka ceritakan dengan pengalaman yang kamu miliki untuk bisa ngerti aja gitu. Apa sih sebetulnya yang mereka rasakan dan alamin sekarang? Yang kedua, kenali apa yang diinginkan oleh orang tua kamu dan kenapa mereka pengen itu. Ini adalah alasan kenapa belajar berempati adalah langkah pertama yang harus kamu lakukan. Karena kamu butuh empati untuk bisa melakukan ini. Kamu butuh tahu apa yang diinginkan oleh orang tua kamu dan kenapa. Kadang-kadang ya, orang tuh terlalu fokus sama satu solusi tertentu untuk sebuah masalah. Padahal bisa aja ada solusi lain. Contoh kasusnya tadi, orang tua yang punya anak karena kesepian. Jadinya nggak mau ditinggal sama anak-anaknya. Padahal, solusi kesepian kan bukan cuma dengan melarang anak ngejar cita-citanya keluar kota atau keluar negeri gitu. Tapi ya bisa aja dengan mencari teman atau komunitas buat orang seusia mereka. Dan itu actually sesuatu yang bisa banget kamu bantu kan. Kalaupun susah, at least dengan cara ini kamu nggak perlu mengubur impian kamu gitu aja kan. Makanya penting buat ngerti kenapa mereka menginginkan itu. Bukan sekedar mereka pinginnya apa. Ketiga, kenali apa yang ditakutkan oleh orang tua kamu dan cari strategi untuk memastikan hal itu nggak akan kejadian. Sama seperti yang sebelumnya, kuncinya lagi-lagi adalah empati. Coba dengerin ketakutan orang tua kamu. Mereka takut apa sih? Takut anaknya gagal terus depresi? Ya kamu bisa cari strategi supaya kemungkinan gagal kamu kecil. Kalau itu nggak bisa, ya udah cari strategi. Kalaupun kamu gagal, nanti kamu nggak depresi gitu. Takut kamu berbuat bodoh gitu. Ya tanya sama mereka, berbuat bodoh di mata mereka itu standarnya apa? Dan cari strategi supaya kamu tidak melakukan itu. Kalau perlu nih, kamu tanya sama mereka gimana cara belajarnya. Nah, 3 cara tadi harusnya bisa banget ngebantu kamu untuk bisa lebih smooth dalam berdiskusi sama orang tua kamu, sehingga nggak terus-menerus disepelekan sama mereka dan kamu bisa mulai ngebangun sendiri kehidupan kamu menuju hidup seutuhnya. Of course, ini bisa dilakukan kalau ada harapan bahwa orang tua kamu bisa diajak diskusi. Tapi, kalau karena satu dan lain hal, kayaknya nggak mungkin diajak diskusi, misalnya karena mereka abusive gitu. Udah deh, itu nggak usah dicobain. Udah kabur aja, yang jauh, ke Madagaskar kalau perlu, demi ketenangan jiwa kamu. Kalau kamu masih belum yakin harus mulai dari mana, kamu daftar aja ke Mentoring 1%. Percaya deh, dari puluhan ribu orang yang udah kita urusin, yang kasusnya karena masalah sama orang tua kayak gini tuh banyak ya bukan main. Mentoring 1% adalah layanan konsultasi one-on-one bersama mentor-mentor 1% yang gak cuma jago membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, tapi juga bisa ngasih arahan buat kamu ngembangin diri menuju hidup seutuhnya. Selain konsultasi, kamu juga bakal dapat tes psikologi dan worksheet buat kamu supaya kamu bisa nge-track progres pengembangan diri kamu sendiri. So, tunggu apa lagi?
Mulai uraikan masalah kamu yang bikin rumit hidup kamu sekarang juga bersama mentoring 1%. Klik link yang ada di deskripsi video ya buat daftar. Akhir kata, ketika kamu selalu disepelekan oleh orang tua kamu, kemungkinan besar masalahnya ada di komunikasi yang buruk di antara kalian. Kembangkanlah empati di dalam keluarga agar komunikasi yang terjadi bisa lebih baik. Rizky dari 1%, pamit dulu ya. Bye!